Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning or good afternoon or good night. How are you today? I wish you're fine and God provide you a safety and healthy as well as blessings for all of you. My name is Hamzah from Mantiga, Kota Tasikmalaya. Selamat pagi ya bagi di tempat yang sedang waktunya pagi atau selamat sore dan ataupun selamat malam ya. Bagaimana kabar kalian sekalian? Saya harap dan saya doakan semoga tetap sehat walafiat, diberi barokah rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan kembali lagi sama saya Muhammad Hamzah, asal sekolah dari Mantiga, Kota Tasikmalaya. Nah, kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan, men-share sebuah materi yang berjudul Explanation Text. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menyimak dan kalian juga bisa memahami apa-apa saja yang ada di dalam video ini. Dan bila kalian masih tidak mengerti atau ya kurang mengerti, silahkan di di stop atau di pause videonya dan ditelaah lagi supaya kalian bisa mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan selamat menyimak. Seperti biasa, semua teks pasti memiliki definisinya atau pengertiannya. Begitu pula teks eksplanasi atau explanation text. Explanation text memiliki definisi. Definition: explanation text is a text which tells process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Jadi, di dalam teks eksplanasi ini mengandung kalimat-kalimat atau teks yang membahas tentang fenomena alam seperti banjir atau suasana yang dirasakan dalam keadaan atau ketika gempa bumi atau angin puting beliung atau bahkan teks eksplanasi ini bisa berisi tentang ilmu pengetahuan seperti penemuan alat-alat yang baru. Bisa juga diisi dengan budaya-budaya dan lainnya. Budaya-budaya seperti karya seni seperti karya seni tari itu bisa dibikin teks atau bisa dibuat teks yang namanya itu teks eksplanasi. Lalu teks eksplanasi juga memiliki purpose atau tujuan. Purpose: to explain the process involved in the formation of working of natural or social, scientific, and cultural phenomena. Tujuannya itu untuk menerangkan proses-proses yang terjadi dalam pembentukan sesuatu yang terkait dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Jadi tujuan diciptakan teks eksplanasi ini adalah untuk menerangkan sebuah proses-proses yang terkait dengan fenomena-fenomena alam seperti tadi fenomena banjir, sosial seperti kan ada masalah politik atau proses-prosesnya itu dibahas atau ditulis di dalam teks eksplanasi ini atau ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Lalu teks eksplanasi juga memiliki ciri kebahasaan, language feature. First, using simple present tense. Pertama, menggunakan kata kerja verb 1 karena berisi fakta. Nah, bila ingin menggunakan fakta, maka rumus atau kaidah yang digunakan adalah simple present tense. Second, using action verbs. Kedua, menggunakan kata kerja yang aktif seperti membuat, melakukan, mengajar, atau melarikan diri. Lalu using passive voice. Tentunya kalian mesti tahu kan apa itu passive voice. Nah, biar saya ingat-ingat lagi ya, mengingatkan kalian, passive voice itu adalah antara subjek dan
objeknya itu dibaliknya. Misalkan contoh Aldi using a bag, lalu passive voice-nya adalah a bag used by Aldi. Lalu using noun phrase atau kata benda seperti banjir, pohon, rumah, dan sebagainya. Dan terakhir using a technical term. Technical term itu adalah kata yang sudah ada pada dulunya ya, sudah dipakai dari zaman dulunya, seperti legendaris atau bahasa-bahasa Latin yang dulunya itu sudah ada. Lalu di dalam teks eksplanasi juga memiliki generic structure atau struktur umumnya, yaitu 1. General statement, pernyataan umum. 2. Sequence of explanation, argumentasi. 3. Closing, penutup, basic kesimpulan, amanat atau sebagainya. Closing ini opsional. Supaya bisa mengertinya, saya akan menampilkan sebuah contoh. Dan contoh-contoh tersebut saya akan menunjukkan mana saja generic structure-nya. Ini yang saya garis bawahi atau saya tandai adalah general statement, pernyataan umumnya. Pernyataan umum ini berisi tentang informasi yang masih bersifat ringkas, itu tidak terlalu kompleks. Ini adalah general statement. Lalu sequence of explanation, atau argumentasi. Dalam sequence of explanation atau argumentasi ini berisi informasi-informasi yang lebih detail, yang lebih kompleks ya. Ini yang saya tandai. Lalu ada closing. Closing itu penutup. Dalam closing bisa berupa amanat atau kesimpulan. Closing ini bersifat opsional. Jadi bisa ada atau tidak ada pun tidak apa-apa. Mungkin cukup segitu saja ya yang bisa saya bahas dalam materi text explanation text. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.